Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Semoga kalian semua sehat walafiat dan siap untuk memulai belajar. Kita menjalani ini bersama, mari kita saling menghormati dan saling mendukung. Minggu lalu kita telah belajar tentang kemasan, pengemasan produk, proses pembungkusan, pewadahan, pengepakan suatu produk menggunakan bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya bisa tertampung dan dilindungi. Sedangkan kemasan produk bagian pembungkus dari suatu produk yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang mengenai fungsi kemasan produk. Secara umum, fungsi kemasan sebagai bahan pelindung atau pengaman produk dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat mempercepat terjadinya kerusakan pada makanan di dalamnya. Selain itu, fungsi kemasan yang lain antaranya sebagai wadah, perantara produk selama pendistribusian dari produsen ke konsumen. Sebagai pelindung, kemasan diharapkan dapat melindungi produk yang ada di dalamnya dari berbagai faktor penyebab kerusakan, kemudahan pengiriman dan pendistribusian. Dengan pengemasan yang baik, suatu produk akan lebih mudah didistribusikan. Memudahkan penyimpanan. Suatu produk yang telah dikemas dengan baik akan lebih mudah untuk disimpan. Memudahkan penghitungan. Dengan pengemasan, jumlah atau kuantitas produk lebih mudah dihitung. Sebagai penarik konsumen, dengan pengemasan yang unik akan memberikan nilai tambah terhadap produknya. Dan sebagai sarana informasi juga promosi. Baik, anak-anakku yang hebat. Selanjutnya, klasifikasi kemasan produk. Kemasan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal atau beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan. Kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Dan kemasan berdasarkan struktur sistem kemas. Kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian itu ada 3. Kemasan sekali pakai, disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai, seperti kemasan produk permen. Kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip, biasanya dikembalikan ke produsen. Contohnya, botol kecap. Kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen atau semi-disposable, tetapi digunakan untuk kepentingan lain oleh konsumen. Misalnya, kaleng biskuit untuk tempat kerupuk, wadah jam untuk merica, dan lain sebagainya. Syarat kemasan produk. Dalam menyusun kemasan, wirausaha harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan produknya. Dengan kata lain, secara singkat, syarat kemasan yang baik diantaranya A. Kuat atau aman untuk produk maupun konsumen. B. Terlihat menarik, eye-catching. C. Praktis, mudah dibuka atau dibawa.
D. Dari bahan yang mudah didapat, utamanya yang bisa didaur ulang. E. Memiliki nilai lebih, bisa unik, artistik, berfungsi ganda. F. Murah, tidak membebani biaya produksi. Adapun bahan-bahan pembuat kemasan seperti kayu, logam, gelas, kertas, plastik, foil, dan lain-lain. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/per/3/1978 tentang label dan periklanan makanan, pada label atau etiket kemasan khususnya untuk makanan dan minuman sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal berikut: nama makanan dan merek dagang, komposisi kandungan bahan kecuali untuk makanan yang cukup diketahui komposisinya secara umum, isi neto, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan, nomor pendaftaran, kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan label halal. Unsur yang diperhatikan dalam kemasan produk. A. Target market. Ketika memutuskan untuk menjual produk, pasti Anda akan memiliki pangsa pasar atau target market sendiri. Penentuan target market bisa menentukan jenis dan model kemasan yang sesuai untuk produk yang akan dijual. Kemasan produk yang ditujukan untuk anak-anak, anak muda, dan orang tua pasti jauh berbeda. Dengan mengenali target market yang akan disasar, Anda akan mengetahui desain kemasan yang sesuai untuk masing-masing kalangan usia. B. Ergonomis. Selain produk yang menarik atau eye-catching, kemasan produk juga harus memiliki nilai ergonomis, yaitu menonjolkan kenyamanan untuk konsumen maupun penjualnya. Kenyamanan kemasan produk merupakan hal yang dicari konsumen karena memudahkan konsumen untuk menikmati produknya. Selain itu, produk ergonomis juga praktis, mudah dibawa, atau nyaman dipegang. C. Ciri khas. Banyak jenis dan model kemasan yang menarik untuk saat ini. Untuk lebih menarik konsumen, sebaiknya pilih kemasan yang berbeda dan unik. Jika perlu, jadikan kemasan produk menjadi salah satu ciri khas dari produk yang dijual. D. Ukuran. Sesuaikan ukuran kemasan dengan ukuran produk yang dijual. Hindari kemasan yang terlalu besar atau terlalu kecil agar produk tidak rusak, dan sesuaikan juga dengan kebutuhan konsumen. Ketika bicara minuman, maka untuk mengemas minuman dan ukuran 2-3 kali minum sudah habis, berarti botolnya tidak perlu terlalu besar karena tidak efektif. E. Special pack. Tidak lengkap rasanya menjual produk dengan kemasan yang menarik tanpa memberikan promosi apapun. Cobalah untuk jeli melihat keadaan dan momen acara besar yang sedang terjadi. Misalnya saat momen hari raya, tidak ada salahnya untuk memberikan special pack dengan warna, desain, sampai penawaran promo yang menarik. Standar desain dan kemasan produk yang berlaku. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Badan Standarisasi Nasional (BSN) yaitu badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha PP nomor 102 tahun 2000.
Standarisasi dimaksud untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik keselamatan, keamanan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Demikianlah materi pelajaran kita kali ini. Selanjutnya, buatlah satu buah kemasan dengan bahan bebas untuk suatu produk, berikan fungsi dan alasan pemilihan kemasan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.